Jika kamu merasa dunia makin berisik dan kamu hanya diam, berhenti sebentar. Ini bukan tentang mereka yang berteriak, tapi tentang kamu yang memilih menutup mulutmu. Banyak yang tidak sadar, diam itu bukan tanda kalah. Diam itu ruang. Ketika kamu diam, kamu tidak memberi pegangan apapun kepada orang lain. Mereka mulai menebak, mereka meraba-raba isi pikiranmu. Mereka mencoba menerka arah langkahmu. Dan perlahan, kamu akan melihat ada yang mulai gelisah. Bukan kamu, tapi mereka sendiri. Karena manusia paling takut pada apa yang tidak bisa mereka baca. Dan diammu adalah ketidakpastian paling sunyi yang mereka tak mampu kendalikan. Jika kamu pernah memilih diam dan membuat orang gundah, kamu pasti tahu rasa ini. Rasa ketika dunia ribut, tapi kamu tetap utuh. Jika kau merasa pesan ini menyentuh bagian dirimu yang tak pernah kamu ucapkan, jangan biarkan berhenti di sini. Biarkan orang lain merasakan sunyi yang sama. Tekan like, bisikan pikiranmu di komentar, bagikan pada satu orang yang kamu rasa perlu mendengar ini, dan jika kamu ingin berjalan lebih jauh ke dalam gelap yang tenang, ikuti perjalanan ini. Diam tidak pernah datang tanpa akibat. Tapi dampaknya jarang terlihat di permukaan. Saat kamu berhenti bereaksi, orang lain justru mulai bereaksi berlebihan. Mereka mengulang kata-kata yang sama. Mereka menaikkan nada. Mereka menunggu celah yang tak pernah kamu buka. Dan disitulah tekanan pelan itu bekerja. Bukan tekanan yang meledak, tapi yang menggerogoti. Kamu mungkin terlihat tenang dari luar. Namun yang sebenarnya terjadi adalah perpindahan beban. Beban kendali berpindah dari tanganmu ke tangan mereka. Mereka dipaksa mengisi kekosongan yang kamu ciptakan. Mereka bicara lebih banyak, bergerak lebih gegabah, menunjukkan niat yang sebelumnya tersembunyi rapi. Diam bukan sekedar sikap. Ia adalah ruang kosong yang memaksa orang lain menumpahkan isinya sendiri. Manusia terbiasa membaca reaksi. Senyum dibaca ramah, marah dibaca lemah, jawaban cepat dibaca patuh. Tapi diam sulit diterjemahkan. Ketika kamu tidak memberi tanda, pikiran orang lain dipaksa bekerja sendiri. Mereka mulai mengisi kekosongan dengan asumsi, prasangka, dan ketakutan mereka sendiri. Disitulah inti dari diam. Bukan pada ketiadaan suara, tapi pada hilangnya kendali orang lain atasmu. Mereka tidak tahu apakah kamu setuju, menolak, atau sedang mengamati. Ketidakjelasan ini pelan-pelan mengikis rasa aman mereka. Karena selama ini, mereka hidup dari kepastian reaksi orang lain. Saat kepastian itu hilang, keseimbangan mereka runtuh sedikit demi sedikit. Diam bukan senjata keras. Ia senjata sunyi, bekerja tanpa terlihat, tapi tepat mengenai pusat kendali. Menahan respon. Ini bukan tentang pura-pura tidak peduli, tapi tentang tidak memberi reaksi yang diminta. Banyak orang kehilangan kendali bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak memberi mereka umpan. Bayangkan seseorang memancing di air keruh. Ia menunggu getaran, ia berharap tarikan, tapi kailnya tetap diam. Waktu berjalan, tangannya pegal dan kesabarannya habis. Bukan ikan yang lelah, tapi pemancingnya. Begitu juga dalam hidup. Saat seseorang terbiasa mendapatkan reaksi darimu, penjelasan, pembelaan, emosi, dia membuat mereka kehilangan pijakan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku salah bicara? Apakah aku terlalu jauh? Atau dia sedang merencanakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak kamu ucapkan, tapi mereka bangun sendiri di kepala orang lain. Inilah tahap awal di mana kendali mulai bergeser. Kamu tidak mengambil alih secara frontal. Kamu hanya berhenti menyerahkan kendali itu. Diam menjadi dinding pertama, tipis, tenang, tapi membuat orang lain berjalan mondar-mandir mencari celah. Dan semakin lama kamu konsisten, semakin jelas terlihat siapa yang sebenarnya tidak tahan dengan keheningan. Memantulkan kegelisahan. Saat kamu berhenti bereaksi, orang lain mulai berhadapan dengan pikirannya sendiri. Mereka mendengar ulang kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. Mereka menilai ulang nada suara mereka. Dan tanpa sadar, mereka mulai memoreksi diri di hadapan keheninganmu. Diam bekerja seperti kaca buram. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat orang melihat bayangannya sendiri.
Ada orang yang ketika tidak mendapat reaksi, justru bicara lebih banyak, menjelaskan tanpa diminta, membela diri sebelum diserang. Di titik ini, kamu tidak melakukan apapun, tapi informasi mulai bocor. Niat yang tadinya tersembunyi keluar pelan-pelan. Sikap asli muncul karena tidak ada lagi cermin emosi darimu untuk mereka jadikan patokan. Bayangkan seseorang berjalan di jalan berkabut. Selama ada penanda, ia tenang. Tapi saat penanda itu hilang, langkahnya ragu. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Begitu pula manusia saat dihadapkan pada diam. Mereka kehilangan arah, lalu bergerak berdasarkan ketakutan dan asumsi sendiri. Dan dari situlah, kamu bisa melihat siapa yang terbiasa menguasai situasi dan siapa yang rapuh saat kendali itu diambil darinya. Membuat orang lain berbicara terlalu jauh. Saat tidak ada respons darimu, mereka mulai mengisi ruang dengan kata-kata. Awalnya halus, lalu semakin panjang. Mereka menjelaskan hal yang tidak ditanya, mengungkap alasan yang tidak diminta. Disinilah banyak orang kehilangan kendali tanpa sadar. Bukan karena ditekan, tapi karena ingin menutup rasa tidak aman yang muncul dari keheninganmu. Diam menciptakan ruang kosong, dan manusia tidak tahan dengan ruang kosong itu. Mereka merasa perlu mengisinya agar situasi kembali terasa normal. Tapi setiap kata tambahan justru membuka lebih banyak lapisan. Seperti seseorang yang berdiri di tepi sendang. Semakin ia mengaduk air, semakin keruh pantulannya. Ia ingin melihat jelas, tapi justru menghilangkan kejernihan. Dalam diam, kamu belajar mendengar tanpa menyela. Kamu melihat pola tanpa harus bertanya. Kamu memahami niat tanpa harus menuduh. Di tahap ini, kendali bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang tetap tenang saat orang lain mulai kehabisan pegangan. Diam menjadi ruang uji, dan tidak semua orang lulus ketika dihadapkan pada keheningan yang terlalu jujur. Membekukan permainan. Di tahap ini, orang lain tidak hanya gelisah, tapi mulai kehilangan arah. Mereka tidak tahu apakah harus maju, mundur, atau berhenti. Waktu terasa melambat bagi mereka, sementara kamu justru semakin tenang. Diam mengubah irama. Saat orang lain terbiasa mengendalikan situasi lewat kecepatan bicara dan reaksi, keheninganmu mematahkan pola itu. Bayangkan sebuah jam yang tiba-tiba berhenti berdetak. Semua yang bergantung pada waktu itu akan kacau. Begitu pula orang yang terbiasa membaca responsmu. Ketika respons itu tidak datang, mereka tidak tahu kapan harus bergerak. Mereka menunggu, lalu ragu, lalu salah langkah. Bukan karena kamu mendorong, tapi karena mereka kehilangan patokan. Di titik ini, diam bukan lagi sekedar sikap bertahan. Ia menjadi batas tak terlihat. Siapapun yang memaksakan diri melewatinya akan terlihat jelas niatnya. Kamu tidak perlu berkata tidak. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Keheningan sudah cukup untuk membuat permainan berhenti dan memperlihatkan siapa yang sebenarnya ingin menguasai, bukan memahami. Memindahkan pusat kendali sepenuhnya ke dalam dirimu. Di tahap ini, kamu tidak lagi menunggu reaksi orang lain dan tidak lagi terpengaruh oleh kegelisahan mereka. Diam bukan alat untuk memancing, bukan strategi untuk membaca lawan. Ia berubah menjadi sikap hidup. Kamu memilih tidak bergerak karena kamu tahu kemana harus melangkah, bukan karena kamu bingung. Banyak orang gagal sampai tahap ini. Mereka menggunakan diam sebagai topeng, berharap orang lain berubah. Tapi diam sejati tidak meminta apapun. Ia berdiri tanpa tuntutan. Seperti gerbang tua yang tertutup, ia tidak mengancam, tidak menjelaskan, tidak memanggil siapapun. Ia hanya ada. Dan justru karena itu, orang lain dipaksa menentukan sikapnya sendiri, pergi, menunggu, atau memaksa masuk. Di titik ini, kamu berhenti bereaksi bukan karena lelah, tapi karena sadar. Sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tidak semua orang pantas mendapat akses ke pikiranmu. Diam menjadi penyaring. Yang tersisa di sekitarmu hanyalah mereka yang mampu menghormati batas tanpa perlu dijelaskan. Dan di sanalah kendali kembali utuh, tanpa suara, tanpa paksaan.
Dalam laku Jawa, diam bukan kekosongan. Ia disebut meneng. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu batas. Orang Jawa diajarkan eling lan waspada. Ingat pada diri sendiri. Sadar pada sekitar. Diam adalah bentuk unggah-ungguh batin. Cara menjaga wates tanpa perlu benturan. Ketika kamu meneng, kamu memberi ruang agar orang lain melihat dirinya sendiri. Ada irama dalam hidup yang tidak bisa dipercepat dengan kata-kata. Seperti sendang yang jernih, airnya tenang karena tidak diaduk. Semakin sering diaduk, semakin keruh. Begitu pula hubungan antar manusia. Terlalu banyak bicara seringkali bukan tanda kejelasan, tapi tanda kegelisahan. Jawa mengajarkan, sing sitik muni, nanging jero tegese. Yang sedikit bunyinya, justru dalam maknanya. Meneng bukan berarti pasrah. Ia adalah pilihan sadar untuk tidak melampaui wates. Saat kamu menjaga batas itu, kamu menjaga dirimu sendiri. Dan tanpa perlu menjelaskan panjang, orang lain akan belajar membaca batas tersebut. Jika mereka tidak mampu, itu bukan kekuranganmu. Itu hanya penanda bahwa tidak semua orang siap hidup dalam irama yang tenang dan bertanggung jawab. Setiap pilihan selalu membawa akibat. Diam juga demikian. Saat kamu memilih menahan reaksi, kamu harus siap dengan satu hal. Tidak semua orang akan bertahan di sekitarmu. Ada yang pergi karena tidak bisa membaca dirimu. Ada yang menjauh karena tidak lagi bisa mengendalikanmu. Dan ada yang marah karena kehilangan akses ke batinmu. Inilah konsekuensi yang jarang dibicarakan. Diam menyaring. Ia memisahkan antara yang menghormati dan yang hanya ingin berkuasa. Kamu mungkin terlihat sendirian di satu titik, tapi kesendirian itu bukan hukuman. Ia ruang aman. Ruang di mana tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan diri kepada orang yang tidak berniat memahami. Dia mengunci pintu bukan untuk mengurungmu, tapi untuk menjaga apa yang ada di dalam tetap utuh. Diam bukan kelemahan yang perlu dibela. Ia adalah posisi. Saat kamu memilih diam, kamu sedang berdiri di satu titik yang tidak mudah digeser. Banyak orang bicara keras karena takut kehilangan kendali. Banyak orang menuntut penjelasan karena tidak siap menerima batas. Tapi diammu tidak berutang apapun pada kegelisahan mereka. Ketenangan yang tidak reaktif membuatmu sulit dibaca, dan karena itu, sulit ditundukkan. Bukan karena kamu menyembunyikan niat, tapi karena kamu tidak menumpahkan isi batin sembarangan. Dalam sunyi itu, kamu tidak mengejar pengaruh, tidak mencari pembenaran. Kamu hanya menjaga irama sendiri, dan siapapun yang tidak mampu berjalan dalam irama itu akan gugur dengan sendirinya. Pada akhirnya, diam bukan tentang membuat orang lain kalah. Diam adalah tentang memastikan dirimu tidak kehilangan diri sendiri. Saat kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu berhenti memberi dunia kendali atas batinmu. Tidak semua kebisingan layak dijawab. Tidak semua provokasi pantas ditanggapi. Ada hal-hal yang cukup dilihat, cukup dipahami, lalu dilepas tanpa suara. Dalam laku Jawa, orang yang kuat tidak selalu yang paling lantang, tapi yang paling mampu menahan diri. Meneng bukan lari. Meneng adalah pulang. Pulang ke pusat kendali yang tidak bisa disentuh oleh keramaian luar. Jika suatu hari kamu memilih diam, dan dunia terasa tidak nyaman karenanya, ingat satu hal. Mungkin bukan kamu yang salah arah, mungkin kamu hanya sedang berdiri di tempat yang benar. Jika bagian ini membuatmu berhenti sebentar, bukan karena kata-katanya keras, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tersentuh tanpa suara. Tenang, yang belum terjawab bukan kebetulan. Sunyaruri tidak dibuat untuk menjelaskan, tapi untuk membuka lapisan yang selama ini kamu tutup rapat. Masih ada bisikan lain. Masih ada sudut gelap yang belum kamu lihat. Dan mungkin satu di antaranya sedang menunggumu di video berikutnya. Jika kamu merasa ini bukan sekedar tontonan, tapi seperti cermin yang muncul tanpa diminta, ingat, subscribe Sunyaruri Project. Biarkan keheningan berikutnya menemukanmu saat kamu paling tidak siap.